Kenji ada Chihara kepada Aldo Barreto. Masih Aldo Barreto kita lihat. Ya. Ada sebuah pelanggaran dari Johannes Choi. Ya, kita lihat tadi memang ada sedikit gangguan dari Johannes Choi. Menarik. Kenji ada Chihara. Ya, di sini kita lihat bagaimana Kenji sudah lebih dulu untuk bisa menguasai bola. Namun tarikan dari Choi menyebabkan pelanggaran diberikan oleh wasit Jerry Eli kepada tim Persiba Balikpapan. Satu kesempatan. Kita lihat tidak banyak peluang bagi tim Persiba. Namun apabila kesempatan dari bola mati ini bisa dimaksimalkan, tentunya juga akan menjadikan Peran dari seorang Edu Ifak Dalam yang kurang lebih semenjak musim Liga Indonesia pertama sampai dengan musim Liga Indonesia atau juga tahun 2008 menjadi andalan bagi tim Persipura Jayapura. Oh. Ya, satu pelanggaran dari Victor Pai. Kita lihat di sini bagaimana kelihatannya wasit Jerry Eli memberikan kartu kuning kepada Victor Pai yang mengambil Matsunaga dari belakang. Harus berhati-hati, dua pemain bertahan dari Persipura Jayapura sudah mendapatkan kartu kuning. Persiba sudah mulai terlihat keluar menyerang. Sedikit terhentak memang atau tersentak dengan gol yang diciptakan oleh Boa Salosa. Kita lihat percobaan Asri Akbar dari jarak yang cukup jauh mengarah ke pojok gawang. Hasil ditepis stadion. Peragakan oleh kedua tim di sore hari ini. Sebuah gol cantik dari Boa Salosa dibayar tuntas oleh sundulan sambil menjatuhkan diri yang dilakukan oleh Rahmat Latif tadi. Jarak Pangkali. Zarahan. Masih Zarahan yang menguasai bola. Boa Salosa masuk dalam daerah kotak penalti kali ini. Masih Boa Salosa, cukup kosong Boa Salosa. Kita akan lihat keputusan apa yang diambil oleh wasit Jerry Eli. Dan tampaknya adalah pelanggaran dan menghasilkan tendangan penalti bagi Persipura Jayapura. Ya, cukup menarik di sini kita bagaimana kepintaran dari Boas. Dia tidak melakukan shooting, bahkan dia melakukan dribbling dan juga melewati pemain bertahan ya. Tampaknya seperti Supriyadi yang melakukan pelanggaran dengan menarik baju daripada Boa Salosa. Ya, di sini kita lihat. Iya, memang ada gangguan, ada tarikan dari Supriyadi juga kita di sini. Ya, di sini dan kaki dan Supriyadi. Ya, tarikan memang ada di situ. Kita lihat bagaimana Supriyadi menarik kaos daripada Boa Salosa dan ini jelas memang harus diganjar kartu kuning dan juga pelanggaran atau hadiah penalti. Bahkan memang kalau memang Jerry Eli tidak memberikan sedikit belas kasihan, Rendra, kartu merah pun juga wajar didapat, Rendra. Kita lihat bagaimana menariknya pertandingan di sore hari ini. Sebuah gol dari Rahmat Latif langsung membuat tim Persipura Jayapura keluar menyerang dan hasilnya mereka mendapatkan penalti. Kita saksikan adalah Beto Gonçalves yang bersiap-siap melakukan tendangan penalti. Dihadapi oleh Imade Wirawan dan kita lihat adalah Beto Gonçalves berhasil diamankan oleh Imade Wirawan. Pertandingan yang sangat-sangat krusial, pertandingan yang sangat menarik di sore hari ini. Iya, kita lihat di sini bagaimana kepintaran dari Imade Wirawan untuk melihat situasi gerakan kaki daripada Beto. Kita lihat blok Saiful Lewanusa kepada Sohei Matsunaga. Kita lihat Sohei Matsunaga tampaknya melakukan sebuah pelanggaran menarik seorang Gerald Pangkali. Kita lihat ketegasan dari wasit Jerry Eli. Ya, cukup tegas sekali bagaimana Jerry Eli untuk menghentikan ketikan dua pemain. Dan memang kita lihat Sohei tadi terlalu lama mainkan bola dan melakukan tarikan terhadap Gerald Pangkali yang sedikit tersulut emosinya. Namun Jerry Eli mampu untuk meredam dua pemain. Lebaran ke dalam kali ini. Masih Persipura Jayapura. Victor Pai. Lepas dari perangkat offside Boa Salosa. Boa Salosa berikan bola dalam kotak penalti. Sebuah sundulan masih belum menemui arah dari Titus Bonai. Ya, satu crossing yang cukup baik dari Boa Salosa mengarah kepada Tibo. Namun sayang sekali heading memang yang begitu sulit. Sambil menjatuhkan badannya Tibo tidak bisa mencetak gol ketiga bagi timnya. Belum banyak yang peluang
dari seorang Thibaut untuk bisa mencetak gol. Karena memang dari tadi kita lihat di babak pertama Thibaut lebih banyak bermain melebar dan tidak menusuk ke daerah kotak penalti, sehingga memang peluang untuk mendapatkan peluang mencetak gol sangat sedikit. Victor Pai. Alan Supriyadi. Pelanggaran dari Buasa Losa. Ya, sudah tersulut sedikit emosinya. Buasa Losa dapat kartu kuning. 3 kartu kuning dikeluarkan untuk tim Persipura Jayapura di sore hari ini. Masing-masing 2 untuk pertahanan Johannes Choi dan juga Victor Pai pada Beto Gonçalves. Beto Gonçalves bisa melewati Iqbal Samad. Adalah Zarahan, masih Zarahan dan kali ini masih Zarahan Keranggan dan Zarahan. Kembali sebuah penyelamatan yang sangat baik dilakukan oleh Imade Wirawan. Iya, cukup baik, cukup cepat dan juga skill individu yang mumpuni. Kita lihat di sini gerakan dari Zarahan mampu akhirnya membuat posisi dia berhadapan dengan Imade Wirawan. Kita lihat harus dibayar dengan mahal sekali. Usaha dari Imade Wirawan untuk memblok tendangan Zarahan. Cepat sekali kita lihat di sini. Ya, satu keputusan yang sangat tepat bagi Imade Wirawan untuk maju mempersempit ruang tembak daripada Zarahan dan cukup berhasil walaupun memang harus mengenai bagian tubuh yang berbahaya dari seorang Imade Wirawan. Walaupun kemasukan 2 gol di pertandingan sore hari ini, tapi Imade Wirawan benar-benar menampilkan aksi heroik dan juga penampilan yang sangat luar biasa. Berhadapan 1 lawan 1 tadi dengan seorang Zarahan, ia masih mampu mengamankan gawangnya dan juga mampu mematahkan penalti dari seorang Beto Gonçalves. Kita lihat seakan tidak percaya Zarahan Keranggan yang sudah berhadapan langsung dengan penjaga gawang Imade Wirawan setelah melewati Asri Akbar. Tetapi tendangannya masih berhasil diblok oleh penjaga gawang Imade Wirawan. Bisa diblok oleh Imade Wirawan. Ekspresi dari para penonton di tribun Stadion Mandala Jayapura di sore hari ini atau juga malam hari waktu Jayapura. 10-4 dalam sepak pojok. Tampaknya menghasilkan sepak pojok berikut ya bagi Persipura Jayapura. Ya, Rahmat Latif masih meringis kesakitan. Main pendek. Ya, Jackson Tiago, coach Persipura yang terus berdiri di garis line coach untuk memberikan instruksi kepada para pemainnya. Walaupun memang kita lihat pemain dari beruntung. Kita lihat bagaimana Imade Wirawan selalu berdiri pada posisi yang pas. Pelanggaran dilakukan. Tampaknya kali ini adalah kartu kuning akan dikeluarkan kembali oleh Jerry Eli. Ya, wasit Jerry Eli menunggu Dwi Joko untuk berdiri dan akan mendapatkan hadiah kartu kuning. Kartu kuning kedua bagi Persiba Balikpapan setelah Supriyadi. Kali ini adalah Dwi Joko. Zarahan. Sebuah tabrakan yang cukup keras antara Imade Wirawan dan juga Bio Paulin. Sangat keras tabrakan yang terjadi. Dan kita berharap tentunya cedera tidak menghantui seorang Imade Wirawan. Ya, cukup berani sekali kita di sini. Imade Wirawan berjibaku keluar dari gawangnya dan ya cukup keras sekali benturan dengan Bio Paulin. Kita lihat di sini. Namun memang usaha cukup berhasil dengan melakukan tinjuan terhadap bola.
lihat bagaimana aksi individu dari seorang Zarahan. Kembali sebuah backheel dari seorang Beto Gonçalves. Inilah Tinus Pai. Berikan bola kali ini kepada Beto Gonçalves. Masih Beto Gonçalves. Kita lihat masih cukup disiplin pertahanan dari Persiba Balikpapan. Ada sekitar 7 pemain dari Persiba Balikpapan di dalam daerah kotak penalti, dan secara bersamaan 3 pemain tergeletak. Kita lihat memang pertandingan sangat keras dan memang stamina yang sudah semakin menurun. Kita lihat di sini terlihat ada 4 pemain kelihatannya, Rendra, yang terjatuh di saat bola telah dibuang tadi. Lutut terlihat dari seorang Dwi Joko yang memaksa tadi untuk membuang bola, mengakibatkannya dia mengalami cedera. Rahmat Latif juga harus dibantu oleh Titus Bonai. Benar-benar pertandingan yang sangat melelahkan bagi para pemain Persiba Balikpapan.